Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita, channel Explore Mystery, dimana channel yang akan mengungkap atau menguak kisah-kisah yang menjadi tabu atau yang belum jelas kebenarannya. Kita akan mencoba mengupas tuntas melalui atau mediasi dengan makhluk di tempat yang setiap kita ungkap. Dan untuk kali ini kita berada di Kluwung. Orang setempat menamakannya itu Kluwung. Kluwung yang mana adalah bendungan atau jalan pintu air pembangunan zaman Belanda. Dan sini juga masih ada prasastinya sedikit. Dan ini juga jalan penghubung dari suatu desa ke desa lain. Namun di sini energinya luar biasa. Yang konon katanya bahwa di sini dahulunya tempat pembuangan mayat atau pembunuhan atau mungkin lanjut ke sini, yaitu pada saat eranya Garong atau yang disebut para pembunuh, dan mayat tersebut dibuang ke lokasi tersebut. Untuk mengupas lebih jauh tentang makhluk apa aja di sini dan benarkah penuturan tadi seperti warga katakan, jangan lupa kita ikutin terus channel kita. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Explore Mystery. Yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa kita sudah sampai di lokasi yang dinamakan Kluwung, yang dimana itu pintu air. Memang di sini ada pintu air yang baru, namun yang dimaksud Kluwung adalah ini lokasinya, lokasi pembangunan era zaman Belanda, yang mana batunya masih tersusun rapi. Kalau kita nampak dari sini ada susunan batu yang masih, dan konon katanya itu masih menggunakan putih telur. Tapi kita nggak pernah tahu. Untuk itu kita kupas tuntas. Nanti kita mencoba memediasi dengan makhluk alien di sini. Kita kupas untuk kita jelaskan bahwa kebenarannya. Maka itu tetap simak di Explore Mystery. Oke, sahabat Explore, sekarang kita untuk membuktikan kebenaran yang tadi saya katakan tadi, kita mencoba manggil spiritual atau praktisi spiritual kita, yaitu tidak lain tidak bukan Bang Ridwan. Silakan Bang Ridwan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Bang Ridwan? Alhamdulillah. Ternyata Bang Ridwan sudah hadir di tengah-tengah kita. Gini Bang Ridwan, penuturan tim kita sebelum kita di sini, bahwa konon katanya di sini itu tempat pembuangan mayat. Iya. Dan di sini warga setempat sering bilangnya itu Kluwung. Kluwung itu ya pintu air. Memang di sana ada bendungan zaman Belanda juga disebut Pacinan, tapi ini arah ke timur. Timurnya, arah barat ya. Barat. Masih ada bentuk bangunan zaman Belanda, yang katanya zaman Belanda. Namun sana ada juga yang baru, entah kita nggak tahu. Oke, di sini Bang Ridwan, kami tim Explore Mystery mencoba untuk menanyakan Bang Ridwan tentang di sini dengan cara mata batin Bang Ridwan, atau dengan kasat mata batin Bang Ridwan, seperti apa kondisinya, seperti apa suasananya, dan benar atau tidak berita yang tadi saya ucapkan ke Bang Ridwan. Dengan izin Allah, insya Allah saya akan menunjukkan ya, akan mengupas semuanya. Oke, Bang Ridwan, kira-kira di sini di mana rumah yang terdapat sosok atau ini luar biasa ya energinya. Gimana Bang Ridwan? Silakan. Jangan terlihat juga. Itu kira-kira sosok tahun. Nah, silakan Bang Ridwan, di mana lagi? Masih sawah ya? Kalau di kasat mata sini sawah sebenarnya Bang Ridwan. Sawah. Tapi di mata batin Bang Ridwan Ini seperti kumpulan. Ya, namanya zaman dulu gitu ya. Dengan itu ya tetap. Jadi pemirsa, jelaskan yang Ridwan katakan bahwa sini ada beberapa perkumpulan atau sekumpulan jenazah yang pernah disiksa atau yang
mungkin sebenarnya gini Bang Ridwan, ini adalah jalan masih aktif, jalan penghubung antara desa suatu desa yang bahkan ini masih digunakan oleh para petani untuk mengairi air. Tapi di sini masih terlihat atau masih ada bangunan-bangunan zaman Belanda yang dinamakan Kluwung itu tadi. Silakan Bang Ridwan lanjutkan penelusuran atau penelusuran, silakan. Sebentar dulu saya Bang Ridwan mencoba menelisir atau mengkontak batin makhluk yang di tempat. Barangkali kita dapat menghadirkan dan kita memediumisasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk kejelasan kita yang beredar di masyarakat. Ya gimana Bang Ridwan? Banyak jadi bukan satu dua Begitu. Artinya di sini benar pure korban-korban pembunuhan itu benar ya. Dan memang benar waktu ini benar-benar bangunan Belanda teman-teman. iya benar. Tapi ini secara penelusuran Bang Ridwan, secara kasat mata atau mata batin Bang Ridwan, sekiranya udah cukup belum penelusuran Bang Ridwan? Ya cukup lah. Cukup ya, karena memang mengingat tempatnya hanya kecil tapi luar biasa energinya. Untuk memperjelas atau lebih cepat kita mengupas tuntas, kita juga akan menghadirkan Sahabat saya. sahabat Bang Ridwan ya, Bang Ahmad Maco, yaitu mediator kita. Untuk waktu Bang Ahmad bisa bergabung dengan kita. Oke, selamat malam Bang Maco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa, di sini kita sudah kedatangan Bang Ahmad Maco, mediator kita, dan sini juga Bang Ridwan, spiritual kita. Oke, agak sini kita dapat. Ini spiritual kita. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang kita gali dari sini. Untuk lanjut silakan Bang Ridwan untuk melakukan penarikan. Ya narumnya dia. Ya. Kita kan dengan izin Allah, insya Allah kita akan memberikan ke nomor kita. Ya, mudah-mudahan Allah merestui apa yang menjadi hajat kita ya. Ya, biar nggak ada kendala apa. Amin. Ya, silakan Bang Ridwan. Jadi Bang Ahmad sudah siap. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Saya bukan untuk mengganggu di sini. Kalian mau niat apa datang ke sini? Saya hanya untuk ingin tahu zaman dulu di sini. Apakah benar gitu bahwa dulu di sini zaman Belanda korban apa namanya tadi? Korban Pembunuhan. Agar tidak menjadi gosip atau tabu belaka. Memang benar di sini pembunuhan di tahun zaman Belanda. Di sini banyak mayat-mayat. Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam. Atas nama siapa? Kau usah tahu untuk apa yang kau saya. Di sini kita sudah mohon maaf, kita datang ke sini sudah mengganggu, tapi di sini kita benar-benar mau mencari tahu kebenarannya agar menjadi tidak simpang siur. Kalaupun memang benar terjadi seperti itu, agar masyarakat ini agar bisa lebih berhati-hati dan berdamai dengan alam kamu. Apa? Maaf sebelumnya, apa kamu yang sering berdiri di sini? Saya yang berkuasa di sini. Iya, makanya kan saya panggil yang penguasa di sini untuk mengetahui di sini semua enggak. Sebelumnya kenal dengan saya? Tidak. Tujuan kalian ke sini untuk apa? Untuk mengetahui itu aja, masalah zaman dulu, zaman Belanda gitu. Itu kan di zaman dahulu, di zaman Belanda.
Iya. Apakah benar atau tidaknya kan saya ingin tahu gitu, ingin Memang tahu. benar di sini zaman Belanda. Itu Di sini mohon maaf, mayat-mayat. yang di belakang di situ apa itu? Di situ penyiksaan mayat di situ. Coba bisa Banyak dijalan, dibuang. bisa jelasin nggak? Maaf, bisa jalan Untuk apa? untuk mengetahui. Mohon maaf. Dan sekali lagi kita hanya mencari tahu biar sebenarnya agar kita bisa berdamai dengan alam kamu dan alam kami. Kita tujuannya hanya ingin memberitahu aja bahwa masyarakat sih benar adanya sejarah itu. Memang benar di sini zaman Belanda. Iya. Banyak penyiksaan, banyak pembunuhan, pembantaian. Pembantaian itu maksudnya dibantai warga kita apa warga Belandanya atau apa? Penduduk di sini. Penduduk di sini. Wanita apa laki-laki? Wanita ada, Wanita ada. lelaki ada. Pada zaman dulu wanita diperlakukan seperti apa? Tidak melakukan keji. Astagfirullahaladzim. Selain itu, koloni Banyak. Belandanya di sini banyak gitu. Ada Ada. di sini. Tujuan dia apa waktu itu? Ingin menguasai tempat ini kan? Ingin Zaman menguasai. Anda sendiri berarti penguasa di sini kan? Ya, Ya, semasa hidup Tuan itu apa waktu itu? saya Ya. yang menyiksa. Cuma saya tidak diterima. Saya yang memenggal kepala rakyat-rakyat desa ini. Tapi Saya yang menyiksa. Anda orang Indonesia sendiri kan? Benar. Berarti Anda sekutu dari Belanda tersebut. Benar. Kenapa Anda melakukan sekutu dengan Belanda? Karena saya dibantu. Dibantu, Saya dibayar dibayar. Dibayar dengan upah berapa? dengan upeti emas. Untuk emas di sini ada sendiri nggak? Emas yang terpendam atau tertinggal? Banyak. 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 Untuk apa menanyakan Saya upeti tidak ke emas? arah sana, tapi hanya menanyakan aja. Kembali ke permasalahan kita. Ternyata Anda cukup kenapa nggak berpihak pada warga setempat, sedangkan itu kan masyarakat kita sendiri. Karena saya jenteng-jentengnya Belanda. Oh, Selain Anda, ada rekan-rekan Anda waktu pada masa dulu? Ada banyak. bisa dihadirin sekarang? Untuk apa dihadir? Enggak, untuk kenal lagi saya. Sudah cukup saya. Sudah cukup, saja. oke Bang Ridwan, kita Saya ikutin aja. Terus kalau boleh tahu, body Tuan dulu seperti apa? Perawakannya, pakaiannya, Ditakuti sama warga, sama desa. berbaju atau tidak? Saya berbaju hitam. Oh, seperti Kompakan? jawara ya? Iya. Saya yang minta ke desa-desa, minta upeti. Oh. Kalau tidak minta upeti, tahu rasanya. Terus masyarakat di sini memberikan upetinya? Memberikan karena dia takut. Kalau hitungan jumlah kira-kira berapa yang korban di sini? Banyak. Banyak ya, tidak terhitung ya. Banyak rupanya. Apakah kelubung ini atau ada hubungan dengan pacinan di sana? Pacinan Kenapa tuh? memang ada hubungan dengan pacinan. Karena kalinya kah atau apa? Karena jalur kali ini. Di sana pun ada penguasa juga. Ada Ada korban juga kah di sana? banyak. Banyak juga, Bang Ridwan. Banyak juga. Ternyata zaman dulu banyak ya korban di sini. Terus berakhirnya pembunuhan atau pembantaian itu seperti apa? Apakah Tuan waktu masih ada pada saat selesainya pembunuhan? Masih ada. Masih ada. Dan masa tuanya Tuan tetap disegani atau Masih tetap ditakuti. walaupun Sama yang warga. mengeksekusi? Apa ada penyesalan untuk diri kamu? Penyesalan. Iya. Untuk apa penyesalan? Ya, Barangkali. Saya sudah mengabdi pada Belanda. apa enggak ingin Belanda datang Ya, ke saya minta bayaran. Karena saya berani. berapa? Upeti Tuhan? Iya. Kamu mintanya apa? Saya minta 10 kotak. Waktu itu Tuan paham bahasanya orang Belanda itu. Saya tidak paham. Namun Orang Belanda paham bahasa Indonesia. ini untuk bapak ini panggilannya Eyang atau Kenapa? enggak? agar Saya lebih mudah. Untuk apa saya dipanggil Eyang? Saya bukan orang baik. ini berapa? Saya orang jahat. Yang kamu lihat, Iya. saya yang tidak diterima itu saya.
Oh iya. Nah, saya berarti panggil bapak aja ya, biar enak ya. Terus pacinan ini zaman dulu memang namanya pacinan atau apa? Memang pacinan. Dan kelubung pun sama. Sama. Kelubung itu artinya apa ya kalau boleh tahu? Mungkin untuk Pembuangan mayat. oh, ternyata kelubung itu pembuangan mayat. Terus mayat-mayat yang bersihkan ini apakah dia sempurna atau tetap ada di sini? Tidak. Terus Tuhan sendiri udah nyamankah di tempat ini? Saya Iya. tidak nyaman karena saya tidak diterima. Terus Tuhan apakah jahil juga terhadap warga yang mungkin lewat atau kemalaman lewat sini? Cuma hanya waktu. Banyak waktu. Maaf sebelumnya ya. Apakah Tuhan ingin diterima sama Allah? Untuk apa? Ya enggak. Saya kan ingin, siapa tahu Tuhan ingin diterima sama Allah gitu. Setiap manusia mengambil resiko pasti sudah ditanggung. Sudah siap, terimalah dan batin. Betul. Saya terima. Cuma saya mengabdi pada Tuhan saya. Waktu itu uang yang Anda minta di Belanda itu untuk digunakan apa? Apakah poya-poya atau apa? Poya-poya Bersama teman-teman sama teman-teman untuk berjudi, berjudi. minum, mabuk. Terus Anda merasa senang tentunya. Senang saya. Tidak merasa sedih udah mengorbankan Tidak. untuk saudara-saudara apa-apa kamu di saya. sini. Saya cuma mengeluarkan sekuat mampu saya. Tenaga saya. Jadi Anda sudah berdamai dengan profesi Anda waktu itu ya. Jadi tanpa rasa tega lagi mengeksekusi para masyarakat di sini. Dulunya sebelum sawah ini apa? Waktu dulu Dulu sawah. memang sawah dulunya. Dan kampung-kampung sana benar memang udah kampung. Benar. Dan di kampung sana misalnya ada apa? Sesuatu tempat mungkin di kampung ini? Di zaman Belanda, Ya, di sana ada satu ulama yang ditakutin. kalau boleh, Saya tegar. Cuma saya tidak bisa. kalau boleh tahu siapa namanya? Tidak usah tahu. Oh baik. Siap. Di Yang kampung pasti ada ulama yang cukup tersohor ya, Iya. yang diseganin gitu. yang disegani. Ya. Oke. Tepatnya di kampung Cebong atau di mana? Benar. Cuma saya tidak bisa ke Kampung Cebong Kenapa? Kamu tahu? karena sudah ada batasnya. Oh ada batasnya masing-masing daerah Penguasa goib, teritorialnya ya. Iya. Oh itu secara goib atau secara apa? Secara batin. Secara batin. Jadi nggak bisa menembus ya. Masing-masing daerah teritorialnya mungkin. Oke sebelumnya saya mohon maaf banget sekali lagi udah mengganggu. Mari bang. Apakah udah? Dikira udah cukup informasi atau mau berpesan-pesan untuk masyarakat di sini? Bisa Untuk disampaikan. apa berpesan? Dunia Barang- ini sudah damai. Sudah damai, Dan kamu tempat sudah damai. sudah damai. Lain hal di sini ya. Apakah cukup pengedit? Kalau gimana tim? Cukup? Oke, Tuan, ada perlu yang disampaikan lagi? Untuk kita mungkin buat yang sekarang di alam modern yang sudah berbeda pada zaman penjajahan dulu, pesan-pesannya apa untuk kami semua di sini? Tidak ada pesan. Cuma saya, untuk apa kamu cari tahu tentang masalah Belanda? Karena kita para cucu-cucu masyarakat yang ada untuk mengungkap kebenarannya agar tidak menjadi gosip belaka atau isu belaka. Saya tidak pernah masuk ke kampung sana. Oh, karena masing-masing itu. Masing-masing. Cuma kalian sudah datang ke sini. Oke, kalau emang merasa terganggu Iya. sekali lagi kita Saya mohon minta maaf maaf ya. sebelumnya. Sebelum minta maaf udah mengganggu. Mungkin selepas ini pun kita akan mencoba pulang dan kembali ke tempat saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas informasinya. Bisa keluar sendiri atau perlu dibantu? Saya, wah, sendiri. Iya, Ya, makasih. silakan. Alhamdulillah. Oke pemirsa, luar biasa. Saya pun agak hilang konsentrasi ya. Kang Ridwan ternyata benar di sini zaman penjajahan Belanda dan ternyata tepat di sini dieksekusinya masyarakat masyarakat sini. Ini yang saya bilang tadi itu pengedit. Iya. Di sini kuburan yang Ternyata benar penelitian dari Bang Ridwan di sana bahwa ternyata di sini tempat dibuangnya ya mayat-mayat pada zaman Belanda tersebut. Dan tadi kita berkehadiran penguasa di sini, penguasa. Kita merasa biar adil bahwa kita juga cukupkan liputan kita karena mengingat ini tempat dia nggak mau diganggu karena kita punya tempat dan punya tempat dan masing-masing daerah teritorial. Bang Ahmad boleh bergabung sama kita di sini. Bang Ahmad, alhamdulillah gimana keadaannya? Alhamdulillah. Agak baik. Gimana energi yang masuk? Sangat tinggi. lumayan Muhammad ya. Lihat saya juga pemirsa sedikit memang suasana sangat mencekam di tengah-tengah sawah
Dan ya oke lah pemirsa. Bang Ridwan rasa cukup? Ya cukup lah. Bang Ahmad cukup? Atau ada pesan buat kita nih sebagai yang merasakan energi masuk ke dalamnya? Ya, pesan saya cukup. Cukup ya? Jadi cukup. Jadi untuk manusia yang masih ini ya yang sembarangan Ya. bahwa ini tuh ada penguasaan nggak sembarangan kita masuk ke wilayah. Oke, begitu pemirsa, berdasarkan penulisan Bang Ridwan bahwa di sini masing-masing ada penguasanya dan itu sekelumit bahkan cukup terang benderang bagi kita ya bahwa memang benar di sini bangunan zaman Belanda, bentuknya masih ada dan ternyata penghuni di luar mata kita, mata lanjang itu Banyak memang ada. sebenarnya, Terlebih kata Bang Ridwan, secara mata batin sangat banyak. Saya juga terus terang, alhamdulillah agak nervous karena suasana yang atau masuknya energi juga luar biasa Bang Eti. yang masuknya luar biasa. Oke pemirsa guys, setelah kita bertengkar ya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share karena liputan kita ke depan akan menguak yang lebih misteri atau yang lebih mencekam lagi bahwa setiap kejadian, setiap cerita-cerita masyarakat pasti ada bukti. Maka dari itu kita membuktikannya dengan mediasi atau mediator kita. Tetap stay tune di channel kita Explore Mystery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Explorer, alhamdulillah kita menemukan sertifikat ada jelas bahwa benar sini adanya zaman peninggalan Belanda dan menyimpan begitu banyak kisah misteri yang amat pilu dan sangat menyedihkan. Hikmah dari kita kali ini yaitu bahwa setiap kehidupan pasti ada kematian. Walaupun berbeda cara kita meninggal atau matinya, hanya Allah yang tahu takdir, rezeki dan sebagainya. Dan kita sekali lagi, kita hidup di dua sisi, dunia yang nyata atau tidak, antara ada dan tiada. Untuk itu tetap kita berpegang teguh pada iman kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mudah-mudahan melindungi kita daripada kejadian-kejadian daripada masyarakat. Semoga kita terhindar dari tekanan orang lain secara lisan maupun secara perbuatan, karena sesungguhnya kita ini adalah manusia biasa dan kita sudah mendapat informasi semoga menjadi berkah dan menjadi tolak ukur kita bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Maka kali ini sesuai janji kita terhadap penguasa yang tadi ada di sini, bahwa kita akan mencoba balik, artinya kita mencoba kembali ke stay kita bahwa kita ini harus balik dan kita mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.